Berkat penemuan dan teknologi fosil baru, kita makin banyak belajar soal biologi dinosaurus. Kita pasti sudah tahu bahwa beberapa dinosaurus sangat besar, mengerikan, dan ganas. Tapi bagi kita yang penasaran, penggunaan biologi komparatif, analisis pigmen, dan sinar X baru yang kuat telah memungkinkan kita mendapatkan gambaran tentang fitur-fitur spesifik seperti warna, perilaku makan, dan bentuk lidah dinosaurus. Yap, bener banget, bentuk lidah dinosaurus yang dalam waktu lama diselimuti misteri. Alasannya, bagian dinosaurus yang lembut dan berdaging ini hampir tidak pernah terselamatkan dalam bentuk fosil. Namun, berkat penemuan sejumlah tulang hyoid yang masih tersisa yang terletak di akar lidah di depan leher, kini kita punya sedikit gambaran. Sebagian besar hewan punya tulang hyoid yang merupakan tempat lidah ini. Bentuk dan kerumitannya menentukan seberapa bebas lidah bisa bergerak. Para ilmuwan telah menemukan bahwa hampir semua dinosaurus punya lidah sederhana yang rata dan sangat mirip dengan lidah di dalam mulut buaya masa kini. Yap, buaya yang ini. Kalau mau lihat dari dekat, silakan aja. Eits, bercanda ya. Sini, balik lagi. Mari lihat beberapa dinosaurus tertentu dan mulai dari Brachiosaurus. Kalau aku lihat dari atas ini, sepertinya kamu kenal sama dinosaurus yang satu ini karena lehernya. Tuh, lihat. Yang biasanya panjangnya hampir 10 meter itu. Meski lehernya menjadi ciri yang paling khas, namanya punya arti kadalengan dalam bahasa Yunani. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Brachiosaurus adalah salah satu dinosaurus terbesar yang pernah hidup di bumi. Rata-rata, panjangnya mencapai 23 meter dan tingginya mencapai 12 meter. Itu sekitar panjang 2 bus sekolah dan setinggi gedung 4 lantai. Tak satupun dinosaurus lain yang sebesar ini di era mereka. Tulang kaki dan tulang belakang yang terpisah spesies dinosaurus besar sudah berhasil diketahui, tapi kerangkanya belum terlalu lengkap untuk menentukan ukuran pastinya. Jadi, makhluk ini mungkin adalah dinosaurus terbesar yang pernah ada. Seekor herbivora terkenal. Untungnya, Brachiosaurus diperkirakan memakan hingga 400 kg tanaman kering setiap harinya. Sebagian besar terdiri dari pohon jenis conifera, ginkgo, dan cycas. Menu makanan ini mungkin sulit dimakan oleh dinosaurus ini karena para peneliti menemukan bahwa giginya berbentuk sendok dan kurang ideal untuk mengunyah makanan. Artinya, makhluk ini akan menelan suatu pohon utuh-utuh karena giginya cocok untuk mencabutnya, tapi bukan untuk menghancurkan tanaman dalam ukuran besar. Ini dan bentuk tubuhnya menunjukkan bahwa Brachiosaurus lebih suka makan secepat mungkin. Dinosaurus seperti ini tidak selalu memanfaatkan kemampuannya untuk mencabut pohon yang menjulang tinggi saat makan. Brachiosaurus bepergian dalam kawanan, bergerak ke lokasi berikutnya setelah menghabiskan semua tanaman lokal yang ada. Sekali lagi, semua tanaman lokal, bukan cuma yang bergantung tinggi di pohon. Sepertinya, makhluk ini melengkapi menu makanan mereka dengan tanaman di tempat rendah, terutama setelah mereka makan banyak pohon di dekatnya. Metode makan besar ini sangat menarik bagi sang raksasa. Dengan memakan tanaman di tempat rendah, para peneliti meyakini dinosaurus ini menghemat energi hingga 80% dibandingkan dengan saat mencari sumber makanan tinggi. Peneliti juga menemukan bahwa lubang hidung Brachiosaurus berada di depan wajahnya, bukan di atas. Alasannya adalah, kini kita tahu mereka menjelajahi dataran banjir yang subur dalam kawanan masing-masing. Selama beberapa dekade, makhluk ini diyakini hidup di rawa berair yang dalam. Mari kita tinjau salah duga umum lainnya tentang dinosaurus populer. Mari sambut Tyrannosaurus Rex, yang bisa dibilang merupakan dinosaurus paling terkenal yang pernah ada. Penemuan dari 100 tahun terakhir telah mengungkapkan bahwa Theropoda punya kulit yang sangat berbulu. Theropoda adalah keluarga dinosaurus tempat T-Rex berasal. Jadi, tentu saja orang mulai berpikir bahwa makhluk ini juga berbulu. Namun, sebuah penelitian dari tahun 2017 mengambil jejak kulit dari dinosaurus ikonis ini dan tidak menemukan bukti struktur yang diperlukan untuk menumbuhkan bulu. Kalau T-Rex punya bulu, paling hanya terbatas pada punggungnya. Para peneliti menerima bahwa dinosaurus besar lainnya dari keluarga yang sama dengan T-Rex telah ditemukan dengan sisa kerangka tertutup bulu. Contohnya adalah Dinosaurus Yutyrannus
Tapi sampai sekarang, teori yang diakui adalah bulu bukanlah ciri umum T-Rex. Ini membuat kita meyakini bahwa bulu lebih eksklusif pada Tyrannosaurus yang lebih kecil yang fungsinya untuk menjaga makhluk ini tetap hangat untuk waktu yang lama. Para peneliti mengira bulu adalah fitur eksklusif dari keluarga Theropoda, tapi teori ini telah dibantah. Kasihan juga yang teorinya dibantah. Oke, lanjut. Bukti fosil yang ditemukan di Siberia kini menunjukkan bahwa beberapa kelompok keluarga dinosaurus berbeda memang berbulu. Fosil Siberia yang dimaksud adalah milik spesies dinosaurus lain, yaitu Culindredromeus zabaecalicus. Oh, kamu kira lidahku bakal belibet? Ya enggak lah, haha. Nah, dinosaurus ini, sebut aja Kulinda, memiliki struktur panggul yang sangat mirip dengan burung dan panjangnya sekitar 1,5 meter, sekitar setinggi kulkas. Karena fungsi bulu dinosaurus adalah untuk kehangatan, kemungkinan besar dinosaurus dari iklim cuaca dingin punya lebih banyak bulu dibanding teman-temannya di tempat beriklim hangat. Secara umum, hewan yang lebih besar tidak kesulitan menjaga diri tetap dingin. Jadi, kemungkinan besar dinosaurus besar yang hidup di iklim hangat ini tidak berbulu sama sekali. Sebaliknya, dinosaurus kecil yang tinggal di iklim dingin punya banyak bulu. Kini, kita bahkan paham seperti apa desain dan pola bulu dinosaurus berkat penemuan Ornithomimus yang lengkap dengan cetakan bulu dan kulitnya. Nama dinosaurus ini berasal dari bahasa Yunani dan kalau diterjemahkan menjadi mimik burung. Panjang rata-ratanya sekitar 3,5 meter, hampir setinggi jerapah, dan meski omnivora, mereka tidak bergigi. Ciri khas lainnya adalah 3 jari yang semuanya berukuran sama, dan meski kerangkanya bertulang tipis, mereka juga punya rongga otak besar, kakinya sangat panjang, terutama tulang kakinya. Jika digabungkan dengan paruh tanpa gigi, dan lehernya yang panjang, dan yap, dia mirip banget sama burung unta. Meski tidak sebesar Brachiosaurus atau dinosaurus pada umumnya, mereka lebih besar dibanding burung lain di bumi. Dan bukan cuma anggota tubuh Ornithomimus yang membuatnya mirip burung unta, mereka juga punya pola bulu yang sangat mirip. Kepala, leher, dan kaki bagian bawahnya sebagian besar tidak berbulu, tapi bagian tubuh lainnya dilapisi bulu halus. Ini adalah lapisan bulu burung secara keseluruhan. Mungkin seperti burung unta, dinosaurus ini menggunakan pola bulu yang tidak biasa ini untuk mengatur suhu tubuhnya. Meski beberapa dinosaurus punya bulu seperti burung, selain menjadi kerabat jauhnya juga, dinosaurus tidak punya jenis bulu yang dibutuhkan untuk terbang selama sebagian besar keberadaannya. Bulu yang ditemukan dalam cetakan fosil atau terawetkan dalam damar memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran kenapa makhluk ini tidak terlalu aerodinamis. Struktur bulu-bulu ini terlihat sangat sederhana, dengan poros tengah yang tidak jelas dan fleksibel. Bulu-bulu ini lebih cocok untuk penampilan saja karena membantu menarik perhatian dinosaurus lain. Bulu-bulu ini juga pasti sudah punya kemampuan untuk mengatur suhu tubuh. Kamu kaget dengar dinosaurus punya bulu kayak burung unta? Gimana kalau aku bilang sepupu reptil jauh prasejarah mereka punya sesuatu yang terlihat mirip bulu? Kenalin nih, Pterosaurus. Namanya berasal dari bahasa Yunani dan punya arti kadal sayap. Sama seperti dinosaurus, mereka awalnya dianggap punya kulit bersisik atau kasar di sekujur tubuh. Namun, selama abad ke-20, pemeriksaan fosil mengungkapkan bahwa banyak bagian tubuh Pterosaurus berbulu. Rentangan sayap Pterosaurus bisa sampai selebar lebih dari 7 meter, kira-kira sepanjang bus besar. Rahang tanpa giginya sangat panjang dan menyerupai pelikan. Bagaimana mungkin makhluk yang mirip pelikan ini begitu mengerikan? Makhluk ini dilapisi pycnofiber, yaitu struktur sederhana dengan komposisi mirip bulu, tapi teruntai dan halus. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa bagian tubuh Pterosaurus punya jenis bulu yang lebih kompleks dengan untaian yang bercabang. Kalau akurat, ini akan menjadi kali pertama bulu ditemukan pada hewan yang bukan dinosaurus ataupun burung.